ditulis atau digambar, karena nanti hari ini khususnya kita membahas tentang Kristus dalam keberadaannya. Dia memiliki dua natur, natur manusia dan natur Allah, keilahian dan kemanusiaan, dan itu dalam satu pribadi yang esa di dalam diri Kristus. Dan nanti berkaitan dengan Allah Tritunggal dan banyak hal di dalam seluruh perjanjian lama dan perjanjian baru ya. Dan itu sangat kaya sekali, dan ini satu pengajaran yang multidimensi. Jadi bukan hanya tentang Yesus mengaku Allah, tetapi sebenarnya kalau kita lihat bahwa dia nggak usah mengaku Allah pun kita tahu dia Allah. Ya, dari hubungan relasi kita, dari dunia diciptakan dan banyak hal. Nah, kita membuka Matius 26. Saya ingin kita belajar bagaimanakah hati orang yang mempertanyakan tentang Yesus, siapakah dia, dan ingin menjebak dia dan kemudian menyalibkan dia. Dan saya harapkan saudara tidak punya motivasi seperti itu ya. Hari ini datang mempertanyakan kenapa sih Yesus kok mengaku dirinya akulah Allah. Kalau gitu kan jelas orang bisa percaya. Belum tentu. Ya. Banyak hal yang sudah jelas banyak orang tidak percaya. Walaupun pikirannya bisa mengerti, tapi tidak dikasih anugerah iman, nggak bisa ngerti juga. Ya, jadi semua itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan yang memberikan kepada kita. Pernahkah Yesus mengklaim dirinya adalah Allah? Matius 26 ayat 57 sampai yang terakhir ya, ayat yang ke-68. Saya bacakan. Nah, saudara, kita belajar untuk mengapa Yesus harus masuk dalam pengadilan mahkamah agama, dan mengapa dia juga harus masuk dalam pengadilan negara dan langsung dipimpin oleh kaisar. Dan saudara itu perhatikan baik-baik bahwa sebenarnya kalau kita tahu Yesus itu Allah, jadi seluruh manusia itu mau menghakimi Allah yang akan menghakimi manusia. Jadi sebenarnya kalau posisinya itu kebalik sebenarnya. Kalau kita tahu Yesus itu adalah hakim atas segala hakim, nabi atas segala nabi, raja atas segala raja, harusnya manusia tahu. Dan Tuhan Yesus sering mengatakan juga, satu pemimpinmu, satu hakim yang aku. Ya. Tetapi manusia itu melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan mengadili Tuhan Yesus serta menghakimi dan menghukum dengan tuntas mati. Nggak kebayang kalau kita tahu itu Allah kita gitu ya, dan kita kemudian hakimi cari salahnya, terus kemudian kita hukum, dan hukumnya paling berat, paling jelek, paling terkutuk, terus kemudian dan kita tahu itu Allah kita. Terus gimana perasaan kita? Ya. Apa yang harus kita ucapkan gitu? Saudara tahu hatinya Paulus kenapa begitu dalam dia mencintai Tuhan Yesus? Karena dia orang seperti itu, mengejar-ngejar orang Kristen, membenci Kristus. Pokoknya tidak boleh ada di depan saya orang Kristen yang hidup. Nah, gitu kan? Itu radikalnya radikal. ISIS-nya ISIS dia. Ya, terlalu ISIS jadi gitu. Orang Jawa ISIS. Ya, Yesus di hadapan mahkamah agama. Demikian. Dan konteks ini Yesus di hadapan mahkamah agama begitu penting sehingga kalau kita lihat referensi ayatnya, Markus 14 ada, Lukas 2 kali, Yohanes 2 kali ada referensi. Jadi ini penting sekali. Keempat kitab Injil menuliskan tentang ini, pengadilan agama dan pengadilan negara. Jadi kenapa penting? Karena itu menggenapi nubuat-nubuat dalam perjanjian lama. Jadi Yesus itu tidak berjalan seenak dia sendiri, semau dia sendiri dan dirancang oleh manusia. Bukan. Itu betul-betul dia menjalani apa yang ditentukan oleh Bapaknya. Setiap waktu, setiap detik, setiap saat dia melakukan segala sesuatu itu bukan keinginan dia sendiri, tapi kehendak yang esa di dalam keberadaan Allah itu dia harus jalankan dan tidak bisa dibantah. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas. Siapa Kayafas? Imam besar. Itu kan bergantian, imam besar itu bergantiannya. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua, artinya penatua. Ya,
Kalau ini saya gambarkan itu seperti dewan gereja dunia yang isinya para teolog-teolog, pendeta-pendeta, dan ahli-ahli Taurat gitu kan, dan kemudian melihat dan mengadili Yesus secara historikal, dan kemudian menyatakan Yesus bukan Allah dalam sidang dewan dunia. Yang harusnya mengaku Yesus Allah itu tidak mengaku Yesus sebagai Allah. Jadi itu mempengaruhi gereja mainstream, GKI, HKBP semua, dan mengatakan bahwa Yesus bukan Allah satu-satunya dan dia bukan Allah sesungguhnya. Dia hanya sebagai manusia. Nah itu ada teori-teorinya banyak dan saya tidak bahas itu. Nah orang pertama kali yang mengatakan itu adalah Albert Schweitzer, ya, yang menghakimi Tuhan dan kemudian meneliti serta menjadikan Allah sebagai objek penelitian, ya, termasuk Imam Besar Kayafas, Imam Besar. Jadi kalau sekarang presiden gitu kan, atau ketua PGI ya gitu ya, menghakimi Yesus. Dan kadang-kadang kita kalau pejabat di gereja, apalagi yang sudah kelas internasional dan kelas seluruh Indonesia gitu ya, kadang-kadang kita nggak takut dengan Tuhan Yesus. Ya, apa yang kita bicarakan itu, keputusan kita itu sangat mengerikan. Ya, tidak ada yang mendukung sama sekali dalam banyak hal yang mengangkat memuliakan Yesus di atas segala. Yang 58, dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Jadi itu saudara perhatikan bahwa ada tahapan-tahapan saudara ketemu imam besar itu saudara nggak bisa ketemu langsung. Saudara kalau saudara pernah ke gereja JKI Semarang yang dipimpin oleh Petrus Agung, Pak Petrus Agung itu pendeta sebagai imam besar, dia punya pengawal dan bodyguard. Jadi ketemu dia nggak boleh sembarangan karena lapisan kekudusannya, lingkaran kekudusan, dan nggak boleh orang masuk. Dan saya tahu itu dari teman-teman di Semarang. Dan sampai ada orang ketemu dia, itu nggak bisa diangkat dengan bodyguardnya suruh keluar karena kamu belum diurapi, belum dikuduskan. Luar biasa, saya baru dengar luar biasa. Tapi beliau sudah meninggal ya. Dan memang kuasa pelayanan itu sangat besar dan gereja terbesar di Semarang. Ya. Nah, saudara pernah ke sana itu stadium itu bisa nampung 20.000 orang. Kalau nggak salah sekali. Ya. Nah, saudara perhatikan ke halaman imam besar. Jadi itu tempat untuk hal-hal yang bersifat bertemu dengan umum. Imam besar itu ketemunya di halaman. Jadi saudara tidak diizinkan masuk dalam ruang Maha Kudus, apalagi untuk datang kepada Tuhan dan bersama dengan para imam. Jadi itu ada semacam lingkaran-lingkaran otoritas dan wewenang, kekudusan dan semuanya. Jadi itu diatur. Ya. Jadi kalau saudara ketemu dengan pendeta, saudara harus ada ketemu sekretaris dulu. Setelah sekretaris ketemu anak saya dulu, anak saya ketemu istri saya dulu, baru ketemu saya. Nah, gitu kan. Jadi diatur seperti itu supaya saya itu betul-betul dianggap orang yang kudus, ya, orang yang terhormat. Dan memang banyak orang kalau pendeta itu kepengen nyentuh gak bisa nyentuh, ya. Apalagi ada encim-encim yang salaman itu, begitu salaman dicium seperti tangan Tuhan, ya. Dan luar biasa. Saudara lihat agama lain kan model gitu. Sampai saya punya punya murid yang di China itu, saudara, sampai dikatakan orang yang mereka tanda petik yang mereka kagumi sembah itu kalau mau jadi seperti dia, saudara makan tainya, tai yang kering. Dan saya tanya, kamu ini guyonan? Itu artinya tuh begitu hormatnya gitu ya, sampai kotorannya pun itu saya hormati gitu. Saya kadang-kadang bisa mikir, agama itu kadang-kadang edan. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Ya, jadi ada pengawal-pengawal yang jelas ini sudah, jadi lingkungannya jelas sekali. 59. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian tanda petik palsu terhadap Yesus supaya dapat dihukum mati. Dan tujuannya dari awal mereka tahu Yesus itu apa? Dihukum mati. Ini orang bahaya sekali. Tetapi mereka tidak memperolehnya.
walaupun tampil banyak saksi dusta, ya, oh ini begini, ini bukan ngomong, oh ini dia tuh suka dengan perempuan, kenapa? Di sumur ketemu dengan perempuan, dan orang semuanya itu tidak ada rapi-rapi yang seperti dia, ketemu dengan pelacur lagi, dan siang-siang, wah itu isunya, udah pokoknya dibikin isu aja gitu ya. Tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, nah ini ya, puncak Yesus Allah atau bukan? Dua pertanyaan. Ya, apa ya? Perhatikan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan atau merontokkan, jadi menghancurkan baik Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Ya, saudara, kalau saudara lihat referensinya itu adalah Yohanes pasal 2. Yesus berkata itu. Jadi waktu Yesus berkata itu bukan hanya pada muridnya, tapi pada orang-orang yang di sekeliling itu waktu dia marah dan dia bongkar semuanya. Ya, yang dibongkar itu apa? Jualan-jualan yang macam-macam yang di situ penyambung gitu ya, cari uang. Dan Tuhan Yesus jelas sekali itu membebaskan burung-burung, bukan yang lain. Dia melepaskan burung dan dia mencerai-beraikan uang, tapi burung itu dibebaskan oleh dia. Saudara, kenapa burung? Itu menunjukkan bahwa yang diperas, yang diambil untungnya itu adalah orang miskin. Saudara, di dalam hukum perpuluhan di gereja itu mirip seperti ini. Banyak orang yang memberikan perpuluhan tapi dipakai dengan seperti penyambung. Dan kondisi yang sama di gereja sama. Tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada hal yang lain. Dan semuanya berpusat kepada para pemimpin agama. Dan itu sulit dikontrol sekali. Dan dikatakan di sini, saudara, berarti Tuhan Yesus itu betul-betul dalam posisi dia akan dituduh dan banyak kesaksian dan semua dibuat dengan saksi palsu. Dan muncul dua orang yang disetting, sudah disetting. Dan semua itu apa yang paling bisa menjatuhkan dia dan dia menghujat Allah, dia menyamakan diri dengan Allah. Nah itu apa? Nah ini pertanyaannya. Orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah? Nah, ini berhadapan imam besar menghakimi imam besar. Siapakah imam besar? Dua ini yang benar imam besar. Imam besar yang menghakimi imam besar, segala imam itu, atau dia sedang menghakimi, dia menghakimi dirinya sendiri. Nah, saudara, itu unik sekali. Dan dia berkata demikian, Kayafas, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Kamu kok diam aja dituduh itu? Ya memang palsu, ngapain saya ngomong gitu kan? Harusnya gitu kan? Dituduh palsu, tuduh palsu. Nah, waktu dituduh asli baru dia ngomong, yang benar baru dia ngomong gitu ya. Kenapa kamu diam aja dengan saksi-saksi ini? Tetapi Yesus tetap diam. Dia tidak menanggapi jika saudara ngomong, kamu tuh melakukan hal-hal yang fitnah, ya, mencuri, merampok, korupsi. Kalau saudara tidak melakukan, saudara berhak untuk diam. Kenapa diam? Ya karena kamu tidak berhak untuk menjawab. Boleh tidak menjawab. Kalau kamu tidak melakukan, tapi kalau kamu melakukan dan kamu menjawab tidak, itu namanya menyangkali diri. Itu namanya bohong. Ya. Nah di sini dikatakan Yesus tetap diam. Lalu imam besar itu berkata ya kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau bukan? Jadi anak Allah atau bukan, Mesias atau bukan, dan engkau ini siapa sebenarnya? Nah, saudara, jawab Yesus. Yesus menjawab, dan dia tidak mengatakan akulah Mesias, anak Allah yang hidup. Kenapa Yesus tidak mengeluarkan perkataan ini dalam seluruh kitab suci? Dan ini loh yang dicari oleh orang liberal dan dipakai oleh orang-orang Islam.
untuk selalu ketemu orang Kristen ditanya ini. Buktikan kalau Yesus itu Tuhan dengan dia sendiri mengatakan akulah Allah. Berpuluh-puluh saya ketemu dengan orang-orang yang berkumpul dengan Islam, dengan orang Islam sendiri yang adalah keliling bergumul atau mau menuduh atau dan semuanya. Saudara, semua itu pertanyaannya itu menjurus kepada Christ center tentang keilahian. Semua ke sana. Ya, dan mempertanyakan, ada nggak Yesus mengatakan, akulah Allah Israel, akulah Allahmu? Kalau tidak ada, kenapa kamu percaya dia Allahmu? Dia sendiri gak ngomong Allah, ngapain kamu ngaku dia Allah? Kenapa Yesus kamu sebut Allah? Karena kesaksian para rasul. Yesus yang pernah ngomong itu membuat Yesus jadi Tuhan, itu Paulus dan teman-temannya, konco-konconya. Dan memang betul Paulus yang ngomong tentang Yesus adalah Tuhan Allah kita, itu Paulus paling banyak. Dan saudara kadang-kadang pinter baca Alkitab itu untuk melawan Tuhan, punya motivasi yang tidak benar. Ya. Dan dikatakan Tuhan Yesus begini ya, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Kapan itu? Saudara perhatikan perkataan Yesus. Kapan? Dan dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, mulai kapan? Mulai sekarang. Apa yang dilakukan sekarang ini? Dikatakan, Anak Manusia, kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan di langit. Saudara tahu maknanya ini? Sebelah kanan di langit. Saudara tahu? Menghakimi. Kamu menghakimi saya, tapi hari ini kamu melihat aku akan menghakimi kamu. Aku duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Tinggi, dan dikatakan di sini di atas awan-awan di langit. Dan itu Anak Manusia yang dilihat oleh Daniel yang menghakimi dunia, yang ditulis dalam Al-Quran. Jadi dia mengatakan, kamu menghakimi saya, kamu siapakah saya? Sudah kamu katakan, itu saya. Jelas sekali, engkau telah mengatakannya. Siapa saya? Nah itu kamu tadi mengatakan saya. Jadi Tuhan Yesus mengatakan dirinya Allah dengan mengafirmasi Imam Kayafas yang menuduh dia Allah. Jadi perlukah dia mengatakan, akulah Allah? Terus yang waras sudah tahu kalau dia itu Allah. Secara logika itu dia tuh mengaku dirinya Allah. Iya dia mereka bukannya ngomong saya Allah. Jadi saya tanya sekarang, orang-orang di sekeliling itu tahu jelas Yesus itu menyamakan diri dengan Allah. Dia mengakuinya sebagai Allah. Nah kenapa pendeta-pendeta sekarang enggak ngaku? Lebih positif iman Kayafas daripada pendeta-pendeta yang menyangkali keilahian Kristus. Ya minimal Imam Kayafas surganya, masuk nerakanya tuh dengan pendeta sekarang itu lebih dalam pendeta sekarang. Gitu aja. Karena Imam Kayafas mengatakan betulkah dan mempertanyakan, supaya dia menuduh kan dengan pertanyaan itu, kamu ini anak Allah. Jawabannya jelas sekali, engkau telah mengatakannya. Dan semua Yesus mengatakan sama kalimat ini. Jati diri dia adalah kamu katakan, Petrus kamu katakan, Thomas kamu katakan, Yohanes kamu katakan, Paulus kamu katakan, dan kita semua diminta mengatakan Yesus adalah Allah. Dan bukan kita menuduh dia mengatakan kamu ngaku diri Allah, nggak perlu. Allah tidak perlu membuktikan dirinya Allah, tapi kamu perlu mengakui Allah. Dan tidak boleh dibalik pertanyaannya. Jadi saya jadi Allah, Allah sekarang ngakui dirinya Allah. Jadi saya perintah Allah ngaku supaya jadi Allah. Nggak usah. Aku loh Allah, terus jadi Allah. Enggak. Kamu nggak usah ngakui.
Saya nggak usah ngomong saya Allah. Tahu semua dari pekerjaan saya, lapor semua. Tahu siapa saya. Dan Tuhan Yesus dengan pekerjaannya itu semua memaksa orang-orang sekali berimam Kayafas. Kalimat itu pun akhirnya bukan menyangkali dia, tapi menyangkali dirinya sendiri tentang keilahian Kristus. Jadi Tuhan Yesus sebenarnya mencintai Imam Kayafas dalam arti dia tuh membalikkan pertanyaan bahwa apa yang aku kerjakan ini masa kamu nggak percaya? Di situ, saudara. Saudara, kalau saudara punya waktu banyak, pertemuan Yesus dengan setan-setan, orang yang kerasukan dan semuanya, saudara baca baik-baik. Semua satu baca. Setan pun masih lebih hormat Tuhan Yesus daripada pendeta-pendeta liberal. Oh, anak Allah yang maha tinggi, jangan hukum aku sekarang. Kan belum waktunya. Memang belum, tapi kamu kurang ajar. Dan aku menunjukkan aku menguasai kau dari dunia itu di bawah telapak kaki. Dan diusirlah setan. Saudara, saya tanya, nah setan itu bisa ngaku Yesus Allah, anak manusia. Lah kok kamu gak mengakui? Kamu pinter otakmu, tapi ketaatanmu kalah dengan setan. Setan itu mengakui Allah sampai gemetar loh, saudara. Kamu memuji Allah sampai menggelegar, tapi nggak percaya Tuhan Yesus. Aneh juga kamu ya. Setan itu percaya Yesus anak Allah, bukan nggak percaya. Bahkan bapaknya setan, setannya setan, Lucifer, itu percaya Yesus itu anak Allah. Tapi dia tuh pendusta, bapak pembohong, dan dia tidak mau mengaku itu. Sampai di neraka pun dia tidak pernah mengaku itu, karena dia menyangkali dirinya sendiri, menyangkali kebenaran yang ada dalam dirinya sendiri. Dan itu orang layak untuk dimasukkan dalam neraka. Sudah tahu benar, nggak mengakui benar, dan ngotot dia itu tidak mau hidup dalam kebenaran. Nah itu orang-orang yang murtad sebenarnya. Ya. Nah saudara, kita lanjutkan. 65. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, apa saudara? Ia menghujat Allah, blasphemous. Artinya, saudara, orang ini mengakui, menyamakan diri dan mengidentifikasi dirinya adalah Allah. Saudara, dari kalimat ini kita tahu Yesus Allah atau bukan? Bagi Kayafas, dia mau menyangkali keilahian kealahan Kristus dengan cara ini, dan dia katakan kamu menghujat Allah. Allah kok menghujat Allah? Loh, jeruk atau makan jeruk? Apakah ada Allah kemudian menghujat Allah? Nah kalau Yesus itu Allah dan dituduh menghujat Allah, loh kok bisa? Kalau Yesus itu adalah Beelzebul, kenapa dia mengusir anak buahnya yang roh Beelzebul juga? Gitu kan? Tuhan Yesus katakan apa? Setan nggak pernah mengusir setan. Nah kalau aku menyembuhkan itu mengusir setan dari Beelzebul, ya kamu tuh aneh sekali. Setan kok melawan setan, ya setan itu berteman. Jadi saudara jangan khawatir, pertemanan itu belum tentu orang Kristen. Setan pun berteman. Setan itu bersatu, gereja nggak pernah bersatu. Jadi kuat mana kesatuannya setan dan gereja? Setan itu kerajaannya itu kerajaan yang di bawah kontrol semua. Tuhan mengatakan aku ingin mengumpulkan anak-anakku, susahnya minta ampun. Setan nggak usah diperintah, kumpul sendirian. Kenapa? Karena keberdosaan, kebohongan, dusta itu mengikat mereka dan membuat orang mempunyai satu hidup radikal, komitmen yang melampaui batas. Agama-agama yang salah itu selalu berkaitan dengan penyimpangan ini, kesesatan ini. Ya, jadi ada fanatisme yang mati, fanatisme yang mutlak. Ya. Oke, kenapa imam besar mengoyakkan pakaiannya? Karena ada penghujatan Allah.
Dan itu dosa yang tidak bisa boleh ada di bangsa Israel. Menghujat Allah. Jika ada satu orang mengaku dirinya adalah malaikat, itu sudah bisa untuk dihakimi. Mengaku nabi, gak ada pelantikan nabi, tidak ada kuasa nabinya, itu bisa dirajam dan dibunuh. Jelas. Nah, ini mengaku, akulah yang seperti mau katakan anak manusia, anak Allah. Waduh, langsung dia buka bajunya, robek. Bukan dia menyatakan berdosa, datang kemudian mengaku Tuhan, bukan. Dia melihat Yesus itu tidak mau bertobat. Kamu sudah keterlaluan, kamu menghujat Allah. Dan dihakimi pun kamu sampai puncak penghakiman terakhir, tertinggi agama, tertinggi negara. Yesus sama mengatakan seperti yang kamu katakan. Imam Kayafas sama, Pilatus juga sama dia ngomong. Dan kepada setan-setan juga sama, termasuk kepada kita. Jadi Tuhan Yesus itu sebenarnya bukan menuntut supaya dirinya sendiri mengakui Allah, bukan. Dia ingin engkau menyatakan dia adalah Allah. Itu loh. Kenapa dia tidak mengatakan aku adalah Allah? Kenapa? Karena dia ingin dari mulutmu yang melihat seluruh pekerjaan kasih yang begitu besar, pengorbanan, penderitanya, dan bagaimana kuasa dan begitu lengkap, tidak ada satu orang pun yang kerjakan itu. Kamu sudah melihat semua. Bagaimana menurut kamu, siapakah aku ini? Menurut orang, siapakah aku ini? Menurut bapakmu, emakmu, engkaumu, pendetamu, gerejamu, siapa aku ini? Tetapi sekarang tanya, menurut kamu, siapakah aku ini? Jadi Tuhan itu menuntut kepada kita setelah melihat apa yang ada di Alkitab, kita mendengarkan dari sejak kita kecil, sekolah minggu sampai kita besar. Saudara, begitu indahnya. Saya tanya sekarang, apakah menurutmu bisa mengakui akulah anak Allah itu? Jadi tujuan kita mengadakan seminar ini bukan menentang Kristus, bukan terus sudah membahas bagaimanakah kita mendebat orang, bukan. Saudara, kamu percaya Yesus Allah nggak sih? Karena kesaksiannya begitu banyak, nggak bisa terbantahkan. Siapakah dirinya? Bahkan orang sekali Kayafas, Pilatus, bahkan Herodes mau menyembah dia. Herodes itu berkata pada orang Majus, kalau ketemu ya ketemu, walaupun bohong, walaupun gitu kan, aku akan nyembah dia, yang tunjukin saya cepat ya. Adakah raja menyembah raja? Ya ini Herodes. Jadi dari mulutnya dia mengakui, dari mulut setan-setannya tetap bohong, gak percaya Tuhan itu yang mengatakan. Tetap dia mengakui Yesus adalah Allah, Herodes sama dan semua sama. Dan Filipi pasal 2 dengan jelas, di akhir zaman semua manusia mulutnya mengakui Yesus adalah Allah. Dan itulah puncaknya dari kenapa Yesus tidak mengatakan akulah Allah. Ya. Selanjutnya kita lihat, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Tadi kan udah banyak saksi. Kamu itu nggak perlu saksi, saksinya banyak. Jadi ini mulutnya Kayafas ini mulut iblis, setan, ular, dua cabangnya, A, B, B, A gitu ya. Jadi dia ngomong apa? Nggak perlu saksi lagi. Saksi banyak, kamu nggak perlu saksi. Kalau nggak perlu saksi ya kamu adili dengan baik gitu kan. Saksi sudah diadakan banyak kan, tadi kan banyak saksi-saksi kan. Nah, setelah dikatakan tidak perlu lagi saksi. Sekarang telah kamu dengar hujatannya. Terus kalau kita lihat saudara di Imamat 24 ayat 16, siapa yang menghujat nama Tuhan pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaat itu, baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Tuhan haruslah dihukum mati. Ya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Dan itu ada seperti Hitler. Dia pasang orang-orang semua dan sudah disetting semua. Mati, hukum mati gitu kan. Dan tidak ada yang tidak.